Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Tegalrejo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Tika Vandasari, dokter di Puskesmas Tegalrejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan penyakit tidak menular. Mungkin beberapa bapak ibu sudah pernah dengar ya, penyakit tidak menular itu apa ya. Tapi nggak apa-apa ya, pada kesempatan ini kita ulang lagi supaya bapak dan ibu lebih paham tentang penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular adalah penyakit yang disebabkan karena beberapa faktor resiko, baik faktor resiko yang bisa diubah maupun faktor resiko yang tidak bisa diubah terkait dengan gaya hidup yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita dan tidak disebabkan oleh agen organisme yang bisa menular. Faktor risiko dari penyakit tidak menular ini apa saja sih? Faktor risiko penyakit tidak menular dibagi menjadi dua. Ada faktor risiko yang tidak bisa diubah dan ada faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah antara lain adalah usia, kemudian riwayat penyakit keluarga sebelumnya, dan jenis kelamin. Kemudian faktor risiko yang bisa diubah adalah faktor risiko terkait dengan gaya hidup. Yang pertama adalah kurang aktivitas fisik. Yang kedua, makan makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, kurangnya pengelolaan stres. Yang keempat, merokok. Dan yang kelima adalah konsumsi alkohol. Bagi bapak ibu yang belum terkena penyakit tidak menular tetapi punya faktor risiko penyakit tidak menular, ini disebut dengan penyandang faktor risiko PTM. Bagi bapak ibu yang sudah menyandang PTM antara lain hipertensi, diabetes, PPOK, jantung koroner, stroke, kolesterol tinggi, dan penyakit kanker berarti sudah termasuk dalam penyandang PTM. Kemudian bagaimana sih hubungan PTM dengan infeksi COVID-19 saat ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan berita-berita di televisi ya yang disebut dengan komorbid. Jadi PTM ini salah satu komorbid atau faktor pemberat pada infeksi COVID-19. Di mana pada penderita penyakit tidak menular terjadi penurunan kekebalan sistem imunitas. Sehingga jika penyandang PTM terkena infeksi COVID-19, sangat kemungkinan besar menderita infeksi yang lebih berat daripada pasien lain yang tidak menyandang PTM. Yang kedua, pada penyandang PTM sudah terjadi beberapa kerusakan organ. Sehingga infeksi COVID-19 yang menyerangnya juga akan semakin berat karena beberapa organnya sudah rusak akibat dari PTM yang sudah terjangkit di tubuh pasien. Kemudian bagaimana ya pencegahan COVID-19 bagi penyandang PTM? Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan bagi penyandang PTM pada infeksi COVID-19. Jadi, bagi penyandang PTM, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya infeksi COVID-19. Yang pertama adalah tetap di rumah saja, terutama bagi Anda yang rentan, yaitu individu dengan usia di atas 50 tahun, penyandang PTM seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, paru-paru kronik, dan gangguan imunologis lainnya, sangat disarankan untuk tetap di rumah saja dan keluar jika memang sangat mendesak, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di luar rumah. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita sebaik mungkin dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang. Hindari konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih. Konsumsi suplemen vitamin bila diperlukan. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Yang ketiga adalah jaga jarak paling tidak 1,5 sampai 2 meter antar individu. Hindari kerumunan dan keramaian.
Yang keempat, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik dengan cara yang tepat, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Yang kelima, gunakan masker jika harus keluar rumah. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu. Hindari menyentuh wajah, hidung, mata, dan area lainnya di wajah sebelum mencuci tangan. Upayakan berjemur 15-20 menit setiap hari antara jam 8 hingga 10 pagi. Upayakan aktivitas fisik 30 menit per hari atau sesuai dengan anjuran dokter. Jika bekerja di rumah, usahakan setiap 30 menit melakukan peregangan. Istirahat cukup, tidur 6-8 jam per hari, stop merokok dan hindari paparan asap rokok karena asap rokok meningkatkan resiko infeksi dan akan memperparah kondisi infeksi COVID-19. Jika Anda stres, bingung, dan takut, bicarakan perasaan Anda kepada orang yang Anda kenal dan percaya dan dapat membantu permasalahan Anda. Saling menguatkan di antara lingkungan keluarga, tetangga, teman, beribadah, baca buku, dengarkan musik, dan jangan cemas, serta dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan resmi setiap hari. Berikutnya, bagi pasien diabetes, rutin periksakan gula darah setiap 1 bulan sekali. Bagi pasien hipertensi, rutin periksa tekanan darah 1 bulan sekali. Bila Anda mengalami gejala infeksi saluran nafas seperti demam, batuk, sesak nafas, segera lapor ke petugas kesehatan. Minum obat secara teratur. Bagi penyandang PTM yang membutuhkan obat rutin setiap hari, disarankan kontrol sebelum obat habis supaya kecukupan obat di rumah tetap terpenuhi selama masa pandemi ini. Sekian penjelasan kami tentang PTM dan pencegahan selama COVID-19. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ingat, selalu upayakan pencegahan COVID-19 di rumah, dan jika Anda penyandang PTM, usahakan kontrol 1 bulan sekali sebelum obat habis supaya obat yang ada di rumah tetap tercukupi. Sekian penyuluhan pada kali ini, ditunggu ya penyuluhan-penyuluhan selanjutnya. Salam sehat sahabat Tegalrejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.